Selamat sore sahabat Hermina, kembali lagi di acara podcast Rumah Sakit Hermina. Bersama saya Dr. Burhanuddin Robbani sebagai dokter umum di Rumah Sakit Hermina Wonogiri. Kemudian bersama kami sore hari ini beliau Dr. Konstantino Satriono, spesialis bedah. Hari ini kita akan membicarakan tentang temanya yaitu waspada benjolan di dalam tubuh. Seperti itu ya dok ya? Betul. Oke. Yang pertama dulu nih dok, Iya. Untuk benjolan sendiri, kira-kira paling sering itu penyebabnya apa ya dok ya? Oh, sebenarnya benjolan ini kan seringkali orang banyak bingung ya. Kok saya ada benjolan ini gimana? Ini kenapa harus diapakan? Sebenarnya benjolan itu orang seringkali mengartikan benjolan, wah ini nanti ganas. Padahal belum tentu. Sudah benjolan ini kan bisa yang memang karena bawaan. Misalnya seperti benjolan yang berwarna kebiruan pada bayi atau anak, itu kan benjolan karena hemangioma istilahnya ya, tumor pembuluh darah, dia biasanya juga tidak perlu diapa-apakan. Kemudian bisa juga benjolan karena infeksi, kan seperti kita tahu bisul, nanah, atau kalau orang sekitar sini biasa menyebut udun gitu ya, itu kan juga membenjol, tapi itu kan karena infeksi sehingga bisa dilakukan pengobatan. Kemudian bisa juga benjol karena trauma, misalnya karena kecelakaan terus terjadi benjolan di kepala atau di organ tubuh yang terbentur, itu kan bisa juga karena memar, jadi kan luas sekali. Tapi memang juga ada juga benjolan yang memang adanya perubahan abnormal dari pertumbuhan sel-sel tubuh kita, yang itu mungkin yang agak meragukan biasanya. Oh iya betul. Oh ya dok, untuk yang meragukan itu kira-kira gimana dok? Kita tahu kira-kira benjolan itu apakah akan jadi ganas atau mungkin akan jika aja dok? Jadi yang pertama kita lihat perkembangannya. Biasanya kalau yang kita curiga ke arah yang ganas, biasanya tumor itu akan tumbuh membesarnya cepat sekali. Jadi dia progresif dalam waktu singkat kok cepat membesar. Yang kedua, si jaringan tumor yang curiga ganas ini biasanya dia punya sifat destruktif atau dia merusak sekitarnya, sehingga seringkali warna kulitnya berubah, kemudian permukaannya juga berubah, tidak rata, kemudian kadang-kadang juga muncul luka pada permukaan kulitnya. Nah, terus yang ketiga juga dilihat dulu kejadian awal apa sebelum benjolan itu yang mengawali gitu ya. Kalau memang awalnya kemerahan terus bengkak dan mengeluarkan rembesan nanah, berarti kan hanya infeksi. Tetapi kalau benjolannya dari kecil terus cepat membesar, kemudian jadi permukaannya tidak rata, berdungkul-dungkul, atau kemudian mengeluarkan cairan bercampur darah, ataupun kadang disertai juga dengan gejala lain seperti penurunan berat badan. Nah, itu yang harus kita waspadai. Jadi kita juga harus tahu cerita awalnya sebelum benjolan itu muncul seperti apa juga. Oh begitu ya dok ya. Oke. Kemudian berarti dari bentuknya itu pun sudah sebenarnya betul ya? Biasanya kalau yang orang lihat, biasanya yang curiga jinak itu biasanya orang lihat ya seperti halnya umumnya orang yang sering bilang uci-uci, itu kan bentuk permukaannya datar, kemudian warna kulitnya juga sama dengan sekitar. Tapi kalau sudah bentuknya tidak beraturan, permukaannya tidak rata, bahkan mungkin muncul luka di situ, dan pertumbuhannya kok cepat sekali bertambah besar dan cepat sekali merusak jaringan sekitarnya, nah kita harus waspada. Itu mungkin perlu diperiksakan dulu. Memang belum pasti semuanya harus berakhir dengan tindakan operasi, tetapi ada baiknya diperiksakan dulu supaya lebih jelas ke arah mana itu. Iya betul. Oke dokter. Kemudian ini dok, kira-kira faktor risiko yang paling berpengaruh apa ya dok? Mungkin usia atau gaya hidup dok? Sebenarnya sih kalau secara pasti memang sampai saat ini juga semua penelitian belum ada yang memberi kepastian, tetapi kalau untuk beberapa kasus memang ada yang keturunan ya, jadi diturunkan, seperti misalnya gen dari tumor payudara gitu ya. Kemudian ada juga yang memang karena paparan karsinogen, seperti misalnya bahan pengawet atau yang biasanya orang senang itu bakar-bakaran. Kan orang pada umumnya kan suka, kalau yang bakar-bakaran itu suka justru yang gosong, yang hitam ya. Nah, itu justru yang karsinogen. Sebenarnya memang kebanyakan orang sih kalau memilih makanan yang bakar-bakaran suka yang
hitam itu ya, yang hitam katanya lebih gurih, tapi gurih, betul. hati-hati di situ juga banyak karsinogennya. Malah lebih bahaya ya, Dok? Iya, memang yang enak itu kadang membahayakan. Betul. Kemudian kita juga harus lihat obat-obatan atau konsumsi sesuatu yang memang rutin itu juga bisa meningkatkan perubahan pada sel tubuh atau adanya paparan radiasi yang sering dan terus-menerus. Gitu. Oke, dokter. Kemudian untuk pemeriksaan, Dok, kira-kira yang paling sering digunakan apa, Dok, pemeriksaannya? Kalau kita paling sering adalah USG dahulu ya. Kita melakukan pemeriksaan yang non-invasif karena USG itu untuk melihat satu ukurannya, yang kedua kira-kira itu strukturnya terisi apa, apakah kistik atau kistik itu biasanya berisi cairan, ataukah dia solid padat berarti dia jaringannya padat semua, atau mungkin ada yang bentuk tidak beraturan atau bercampuran begitu kan kelihatan. Yang kedua memperkirakan ini berasal dari sel mana dari USG karena kan dia melihat perbandingan dengan struktur sekitarnya. Yang ketiga juga melihat mungkin perlekatannya dengan organ-organ sekitar. Gitu ya. Yang paling non-invasif adalah USG. Kalau nanti perlu CT scan atau foto yang lain kan dia bukan invasif tapi kan ada paparan radiasi. Kita kan menggunakan yang paling tidak terlalu invasif untuk si pasien dulu. Ya, oke. Baik, berarti kalau misalnya ada benjolan sebaiknya diperiksakan. Kalau kira-kira meragukan, kemudian kok mulai menimbulkan gangguan atau menimbulkan keluhan pada kehidupan sehari-hari Bapak atau Ibu sekalian, mungkin ada baiknya diperiksakan. Jadi jangan takut untuk periksa ke kami, ke poli bedah, karena masih banyak mitos yang mengatakan kalau ke poli bedah pulang pasti ada jadwal operasi. Belum tentu, kita akan periksa dahulu. Betul. Itu ada indikasi untuk tindakan atau tidak. Kalau tidak ada indikasi untuk tindakan, tentu kami tidak akan melakukan tindakan operatif. Gitu. Jadi jangan pernah takut atau ragu untuk periksa. Periksa lebih dini lebih baik daripada nanti sudah terlambat dan si benjolan ini ternyata berbahaya. Gitu. Berarti lebih cepat lebih baik ya, Dok ya? Ya, atau kalaupun ada keraguan diperiksakan juga tidak apa-apa. Kalau ternyata si benjolan ini ternyata suatu jaringan jinak yang tidak perlu diapa-apakan pun paling tidak pasien dan keluarga kan sudah mendapat ketenangan gitu loh, karena sudah diperiksakan sejak dini. Iya, oke, baik, Dok. Oke, dokter. Untuk Dokter Konstantino ini prakteknya hari Senin sampai Sabtu sore jam 3 sampai jam 9 malam, dan hari Minggu ya, Dok ya, pagi jam 8 sampai jam 12 siang seperti itu. Nanti bagi sahabat Hermina yang ingin memeriksa mungkin ada benjolan dalam tubuh, bisa mendaftar ke poli beliau Dr. Konstantino dari jadwal tersebut. Seperti itu. Mungkin kita sudah selesai, Dok ya. Nanti lebih lanjut bisa ditanyakan lagi saat periksa. Boleh. Seperti itu. Atau kalau ada pertanyaan bisa langsung ke media sosial Rumah Sakit Hermina Wonogiri, nanti pastikan kita balas. Betul, ya. Seperti itu mungkin, Dok. Ya, kita akhiri saja. Ya. Terima kasih sahabat Hermina.